Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pertemuan kali ini kita melakukan pembelajaran secara daring atau secara online ya, dikarenakan sedang diadakannya ujian untuk kelas 6. Sebelum dimulai pembelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Baca doa dimulai bersama-sama di dalam hati. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu mau tanya, ini semua hadir semua? Boleh ibu absen dulu ya. Alisa hadir, Delis, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita nyanyi dulu. Ya, ini Indonesia Raya dulu ya. Selesai. Gimana teman-teman, masih semangat? Semangat ya. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. 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 Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Mengingat, melihat, mendengar. Fokus. Ya, untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya kita belajar tentang pola hidup gotong royong, tentang membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Di pertemuan kemarin berarti gotong royong itu dilakukan untuk bersama-sama. Agar apa? Agar pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan secara individu maupun kolektif. Nah, sekarang apa itu kebutuhan individu? Nah, ini dia. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat pribadi dan unik bagi setiap orang. Seperti apa? Seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, itu termasuk kepada kebutuhan individu. Terus selanjutnya, apa itu kebutuhan kolektif? Kebutuhan kolektif itu kebutuhan yang dihadapi oleh sekelompok orang. Seperti apa contohnya? Seperti perbaikan jalan, perbaikan pos ronda, atau
pembangunan jembatan itu termasuk kepada kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu apa? Kebutuhan yang bersifat berkelompok, dikerjakan dengan kelompok. Misalnya ada kegiatan membersihkan sungai. Nah, itu termasuk kepada kebutuhan kolektif. Selanjutnya, contoh saling membantu di dalam keluarga. Ada apa saja? Ya benar, mencuci sayur yang akan ibu masak, mengambilkan bumbu, merapihkan meja makan, menyapu. Ya benar, bisa juga membuang sampah. Itu termasuk contoh saling membantu di dalam keluarga. Sekarang saling membantu di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Tadi sudah disebutkan. Ya benar, kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, menyapu jalan, dan memungut sampah bersama. Iya bisa. Itu juga bisa membantu orang tua yang kesusahan untuk menyeberang. Itu termasuk kepada membantu di sekitar kita. Menanam pohon, iya bisa itu. Di sini ada poin menanam pohon bersama, ikut dalam kegiatan penghijauan atau menanam bunga di taman lingkungan. Membantu saat ada acara di warga, iya seperti ada hajatan atau ada syukuran, kita ikut membantu. Selanjutnya ada saling membantu di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa? Contohnya menyapu lantai, menghapus papan tulis, atau merapikan bangku bersama teman-teman. Ia menolong teman juga, itu termasuk saling membantu di sekolah. Misalkan ada teman yang terjatuh atau kesulitan membawa barang, itu juga termasuk kepada saling membantu di lingkungan sekolah. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Gotong royong itu untuk meningkatkan rasa kebersamaan, saling membantu, menciptakan hubungan emosional yang lebih baik di antara anggota masyarakat. Dengan melakukan kegiatan bersama, individu merasa lebih terhubung dan terlibat dalam komunitas. Kenapa saling membantu itu penting? Saling membantu berkontribusi terhadap pembangunan kepercayaan dan saling pengertian di antara anggota masyarakat. Ini juga penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan individu secara kesejahteraan kolektif. Jadi kita akan terhubung antar kelompok. Misal dengan tetangga sekitar, kita mempunyai hubungan yang baik. Karena apa? Karena adanya gotong royong ini. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum dilanjut ke tugas individu, sekarang ibu akan memberikan tugas. Tulis saja di buku masing-masing atau nanti bisa di share di WA. Tugasnya tulis masing-masing 3 apa saja kebutuhan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Masing-masing
3 saja. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Satu kelompok 3 orang. Kita akan setelah ini tugas kalian wawancara di tempat lingkungan kalian tentang gotong royong. Nanti setelah masuk kembali ke sekolah, kalian presentasikan di sekolah. Untuk kesimpulannya, mengapa manusia harus saling membantu? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang pertama, yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan empati. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Di sini ada di sila kelima. Yang ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang di dalam beradab, dan ada pada sila kelima juga, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ada pada sila kedua dan juga sila kelima. Sebelum ditutup, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab bisa diacungkan tangannya dulu. Apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan individu? Boleh dijawab. Iya, kebutuhan yang dirasakan dan dipenuhi oleh setiap orang untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan kolektif? Boleh dijawab? Silahkan. Ya, benar. Kebutuhan yang dirasakan bersama oleh masyarakat secara umum. Perbedaannya, kalau individu secara pribadi, sedangkan kolektif secara umum atau secara masyarakat. Nah, selanjutnya berikan contoh yang membantu di sekitar di lingkungan sekitar. Boleh dijawab? Ya, bisa membersihkan selokan, menyapu jalan. Ya, bisa memungut sampah bersama tetangga juga bisa. Selanjutnya, berikan contoh membantu di sekitar di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. Iya, boleh menjawab. Apa? Iya, bisa membantu ibu memasak, menyapu. Ya, bisa. Iya, hebat. Ya, boleh. Ya, mengepel, mengambilkan bumbu dapur untuk ibu memasak juga termasuk contoh saling membantu di sekitar rumah. Jadi, kesimpulannya, manusia memiliki berbagai kebutuhan,
baik untuk diri sendiri atau individu maupun untuk bersama atau kolektif. Contoh kalau di individu itu kebutuhan individu seperti ya, ayah membeli motor untuk pergi ke kantor, boleh. Terus contoh membantu kebutuhan secara kolektif. Ya, membangun jembatan bersama. Jadi, gotong royong itu adalah salah satu bentuk saling membantu yang mencerminkan kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat. Sikap peduli dan suka menolong harus dibiasakan sejak kecil, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo maju, maju, ayo maju.